Jagong Tani, kita kembali di Bincang Bareng EMCL. Jagong Tani, jaga pipa, jaga keselamatan. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita luar biasa. Tadi kita sudah membahas mengenai apa sih peranan EMCL untuk industri hulu migas dan juga kontribusinya bagi pemerintah tingkat lokal dan juga nasional, serta program-program pengembangan masyarakat yang sudah dilaksanakan. Kita juga sudah membahas mengenai apa itu Inspektra dan juga bagaimana pendampingannya kepada masyarakat, lalu apa saja pendekatan yang dilakukan oleh Inspektra terhadap masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana testimoni dari masyarakat yang merasakan program pengembangan masyarakat dari EMCL ini, yaitu Mas Ali Mahmudi, boleh kembali kita berbincang dengan Mas Handoko. Tadi sudah diceritakan respon masyarakat, alhamdulillah baik. Mungkin Mas Handoko bisa menceritakan, ada nggak pengalaman-pengalaman yang cukup menarik ketika mendekati masyarakat yang terjadi di lapangan? Ada beberapa, sebetulnya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang itu unik ketika kita ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi keselamatan jalur pipa. Karena di salah satu kegiatan kita itu ada namanya itu adalah sosialisasi door to door. Atau kita berkunjung ke rumah para petani untuk melaksanakan sosialisasi keselamatan jalur pipa. Nah, di sana itu dulu awal-awal sekali itu kita selalu pakai pakaian formal, Mbak. Jadi rapi, pakai sepatu, pakai tas itu. Nah, di sana ada salah satu kejadian unik, ada salah satu penggarap yang itu memang orangnya sudah agak sepuh itu. Nah, kita nggak tahu. Ketika kita datang ke sana itu, beliau tidak mau keluar. Jadi rumahnya itu ditutup gitu. Takut nih. Nggak tahu itu kenapa. Setelah itu kita ketemu dengan tetangganya, gitu. Biasa kalau orang desa itu, orang di desa itu karena keramaiannya ya, kelihatannya ada orang kok mencari, itu kelihatannya orang jarang sekali berkunjung, ditanya sama tetangganya. Mas, mau ada apa atau kok cari mbah itu gitu. Nah, dari situ pendamping kita bercerita bahwa kita mau sosialisasi keselamatan, kebetulan ini merupakan petani yang ada di sekitaran jalur pipa, itu bla 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 dan lain sebagainya, sehingga gitu toh Mas, no. Akhirnya itu dipanggilkan sama mbahnya yang tadi nggak mau keluar itu, Mbak itu. Nah, dari sana itu ceritanya, tak pikir sopo mas aku selawase lagi iki ditekani wong koyo ngene iki kan gitu. Dari sana itu menjadi evaluasi bagi kita Inspektra sebagai lembaga pengampu program, pengelola program, yang akhirnya itu menjadi kebijakan kita bahwa ketika ke masyarakat itu kita pakai semi non formal lah, seragam-seragam non formal yang itu bisa sedikit membaur dengan bisa dengan mudah membaur dengan masyarakat sekitar itu. Berarti akhirnya simbah tersebut mau ditemui. Mau ditemui itu. Tapi jangan bilang kalau mbah itu ternyata saudaranya Mas Ali nih. Yang mengira kalau Mas Handoko ini siapa ya gitu. Saya lari ke belakang. Itu bagaimana Mas Ali mungkin ketika mengetahui ada program pengembangan masyarakat ini sebagai petani, Mas Ali tentu memiliki banyak pengalaman dan tiba-tiba ada program ini. Gimana nih Mas? Ya, tentu terkait dengan program itu kami mengapresiasi setinggi-tingginya karena program itu sangat membantu kami dalam rangka membantu keselamatan jalur pipa tersebut. Sebelumnya kami selaku petani dan teman-teman petani di kawasan jalur pipa itu tidak begitu paham apa sih hal-hal yang mungkin dilarang oleh pihak EMCL, membahayakan pipa. Itu bisa mengakibatkan misalnya kebocoran atau mungkin kebakaran dan sebagainya. Itu kita tidak tahu. Dengan adanya program ini sering melakukan jagung tani sehingga masyarakat itu sedikit banyak mulai memahami arti pentingnya keselamatan. Ya, berarti kalau sebenarnya Mas Ali ini sudah bertani sejak kapan, Mas? Kalau saya bertani sejak 2010 tahun 2010. Iya. Cukup lama ya, 13 tahun. Wow. Kenapa Mas Ali memilih tani padahal mungkin ada banyak tawaran pekerjaan atau usaha lain selain tani? Ya, sebenarnya
saya punya kakak. Iya. Kakak saya itu dari kecil tidak mau apa ya, bertani. Background keluarga saya itu petani. Bapak saya petani. Iya. Kakak saya bilang gini ke orang tua saya. Bapak saya sudah petani, saya tidak mau jadi petani seperti bapak. Saya ingin lebih tinggi ilmu saya. Saya ingin belajar di luar sana seperti itu. Itu kakak saya. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sebagai adiknya, kalau kakak saya tidak mau meneruskan perjuangan bapak saya, lalu terus siapa lagi yang meneruskan seperti itu? Luar biasa mulia nih Mas. Seperti itulah. Kebetulan 2009 akhir bapak saya meninggal. Itu. Jadi mau tidak mau saya tetap harus meneruskan perjuangan bapak untuk mengelola sawah yang dipunyai orang tua saya. Masa harus saya jual semuanya kan tidak mungkin ya. Iya, betul sekali. Berarti sudah 10 tahun, sudah 13 tahun ya untuk bertaninya sendiri. Lalu tahu ada program pengembangan masyarakat ini, Jagung Tani. Sudah berapa lama Mas ikut program ini? Kurang lebih mengikuti program ini 2 tahunan. Oke, 2 tahun. Kesadaran diri sendiri atau karena diajak oleh Mas Han ini? Ya pertama diajak sama Mas Bukroni, anggotanya Mas Handoko ya. Jadi berhasil mengikuti program itu. Saya pertama nggak tahu program apa Mas, jagung tani, sawah jagungan. Terus biasa jagung dok warung seperti itu. Dapat saya, terus Mas, ayo ikut sawah jagungan. Ini program dari MCL bagus ini nih, ikuti. Terus kemudian saya ikuti. Oke, waktu itu ikut program yang apa aja? Kegiatan apa yang pernah diikuti terkait kegiatan yang pernah saya ikuti itu ya sosialisasi di desa. Oke, sosialisasi di desa. Desa saya juga pernah ada sosialisasi, saya juga diundang. Di desa sebelah juga saya ikuti. Seperti itu. Manfaat apa yang dirasakan ketika ikut sosialisasi itu, Mas? Manfaat jelas, pengetahuan itu bertambah, pengalaman juga bertambah, bisa kita aplikasikan di masyarakat, memberikan, saya merasa menjadi perwakilan dari masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu diundang. Jadi saya bisa membimbing, memberikan edukasi ke masyarakat yang lain. Bapak-bapak yang tua-tua itu kita edukasi, Pak. Seperti ini tidak boleh seperti ini. Padahal Mas Ali sendiri sudah lama bertani, tentu pengalamannya banyak. Tapi kenapa tertarik ikut ini? Ya, ada program. Saya selaku petani muda. Kalau saya tidak mengikuti program ini, saya nanti merasa akan ketinggalan kawasan seperti itu. Nah, dari yang disampaikan oleh Mas Ali mengenai jagung tani, lalu apa yang terkait dengan keselamatan jalur pipa? Nah, kira-kira apa Mas ya yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan supaya pipa ini aman dan masyarakat juga selamat? Ada beberapa hal yang menjadi rambu-rambu atau pedoman keselamatan pipa. Itu kami dikasih edukasi kawasan dari teman-teman pendamping Spektra. Ada 5 hal yang saya ketahui. 1, masyarakat tidak diperkenankan menanam pohon yang berakar tunggak. Terus yang pertama. Yang kedua, dilarang mendirikan infrastruktur atau bangunan di atas jaringan pipa. Terus yang ketiga, dilarang melakukan aktivitas bakar-bakar di atasnya atau sekitaran jalur pipa. Yang keempat itu kendaraan atau alat berat seperti kombi, traktor, truk itu dilarang melintasi itu, kecuali jalur-jalur yang sudah ditentukan seperti itu. Nah kita beralih ke Mas Handoko kembali nih ya, terkait dengan keselamatan dan keamanan di jalur pipa. Ini apa saja yang dilakukan oleh Inspektra terkait dengan program ini? Terima kasih Mbak Osa. Yang pertama ya, kita ada yang namanya itu adalah tadi yang saya sampaikan itu ada sosialisasi door to door itu yang dari rumah ke rumah, petani sekitaran jalur pipa kita datangi, kita sosialisasikan. Tentunya bukan hanya pada satu orang saja. Ketika kita di rumah itu artinya kita akan bertemu dengan petaninya, bapaknya.
mungkin juga kita dapat bonus anaknya yang juga berpotensi di sawah. Kita dapat bonus sosialisasi ke istrinya itu. Sosialisasinya Mas bonusnya itu ya. Multitafsir. Jadi ya kita dapat bonus itu sehingga karena dalam satu keluarga itu tidak hanya satu orang yang berpotensi melakukan aktivitas di atas jalur pipa, sehingga kalau kita ke rumahnya kita silaturahim, itu kita sosialisasi, semua dalam keluarga itu bisa tersosialisasi. Jadi semua dalam keluarga yang punya potensi untuk beraktivitas di atas jalur pipa itu bisa paham terkait dengan pedoman keselamatan di atas jalur pipa yang tadi disampaikan oleh Mas Ali Mahmudi. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada namanya untuk memastikan bahwa jalur pipa ini 24 jam selama 1 hari itu aman itu. Kita ada yang namanya surveillance atau kita susur pipa. Jadi pendamping-pendamping kita itu hampir setiap hari itu selalu kontrol di atas jalur pipa. Nah, untuk memastikan itu ada petani yang kira-kira berpotensi mengancam keberadaan jalur pipa atau membahayakan jalur pipa atau tidak itu. Dan sekaligus ketika kita melakukan susur pipa itu, kita juga melakukan sosialisasi kepada setiap petani penggarap atau petani yang ada di sekitaran jalur pipa yang kebetulan ditemui. Gitu. Karena nggak semua yang beraktivitas di jalur pipa itu adalah petani sekitar. Bisa jadi misalkan orang yang itu buruh tani yang kebetulan lewat dipanen itu, ketika panen itu ada buruh tani dari luar yang kebetulan mereka belum pernah mengetahui berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kita sosialisasi, kita temui. Nah itu. Terus yang selanjutnya tadi Mbak Ocha ada yang namanya kita selalu koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada sehingga semua perencanaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, semua perencanaan pembangunan yang berseberangan atau berlintasan dengan jalur pipa ini bisa direncanakan dengan mengadopsi atau mengakomodasi atau mengakomodir pedoman keselamatan yang ada di jalur pipa, termasuk misalkan mengasih leveling yang lebih dari yang biasanya itu kita sampaikan ke para stakeholder sehingga yang stakeholder juga bisa membangun di atas jalur pipa yang berlintasan dengan jalur pipa secara aman. Kita secara juga tidak ada standar prosedur yang itu dilanggar, itu semuanya sesuai dengan standar keamanan dan juga keselamatan yang ada di jalur pipa. Oke, sebelum kita tutup segmen 2 nih, mungkin bisa disampaikan selama ini apa yang sudah ditangani dalam menjaga keselamatan dan juga keamanan jalur pipa, Mas? Bekes itu ada yang kemarin ada salah satu perusahaan BUMN sih yang melakukan aktivitas di atas jalur pipa dan itu menggunakan kendaraan berat gitu, sehingga itu dari jauh, orangnya dari jauh bukan dari orang sekitar, sehingga kita juga mensosialisasi terkait dengan pedoman keselamatan sehingga akhirnya mereka mau untuk bagaimana standar prosedurnya kita melintas di atas jalur pipa dengan kendaraan yang lebih dari 500 kg itu seperti apa, akhirnya dilakukan itu. Nah itu dari hasil kita komunikasi dengan para stakeholder dan juga mitigasi awal atau early warning dari pedoman keselamatan di atas jalur pipa. Gitu. Terus yang selanjutnya Bekes juga ini adalah satu pembangunan yang ada kebetulan di Desa Leran itu rigid beton yang hari ini kan banyak sekali pembangunan di Bojonegoro yang menggunakan rigid beton. Itu yang tentunya ketika itu jalan kabupaten dan rigid beton potensi untuk ada kendaraan yang berat itu tidak bisa kita hindari gitu. Nah di sana kita sosialisasi mulai dari tahap awal perencanaan itu kita dengar info langsung kita koordinasi dengan pihak terkait sehingga dalam perencanaan itu sudah terakomodasi bagaimana melakukan leveling sehingga tidak terjadi misalkan over budget dari pekerjaan tersebut. Ketika tidak tersinkronisasi perencanaan itu kan akan terjadi over budget dan masih banyak juga yang ada di Ngampel semua kegiatan yang bersinggungan dengan jalur pipa itu alhamdulillah sudah terdeteksi baik itu ada dari dinas terkait dan juga yang paling unik itu adalah ada beberapa yang itu memang
laporan dari petani sekitar. Mas, besok itu ada gini, ada pengangkutan menggunakan kendaraan berat itu dari petani sekitar. Nah, itu hasil kita bersilaturahim, kita mersana dengan petani-petani sekitar dalam rangka untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan di jalur pipa. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Mandoko untuk penjelasannya cukup sangat amat jelas sekali, dan nanti kita akan membahas lebih dalam lagi karena sisa waktu kita untuk bersamaan di Bincang Bareng EMCL ini hanya tersisa 1 segmen. Jadi pastikan untuk Sobat Jagung Tani jangan beralih kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.